قد حار نبضي في الهوى بين يدي. Diceritakan dalam kitab Yawaqid Yawahir yang dikarang oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Suatu ketika Rasulullah sedang duduk dengan para sahabatnya. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa saja siksa yang Allah berikan kepada mereka yang lalai di dalam sembahyang, yang meninggalkan sembahyang?" Rasul menjawab, 15 siksa yang Allah berikan kepada mereka yang meninggalkan sembahyang. Lantas apa saja? 6 siksa ketika dia berada di dalam dunia. 3 siksa ketika dia sedang sakratul maut. 3 siksa ketika dia berada di alam kubur. 3 siksanya lagi ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa siksa yang pertama ketika dia berada ketika sakratul maut?" Rasul menjawab, siksa yang pertama bagi orang yang meninggalkan sembahyang ketika sakratul mautnya, Allah matikan dia dalam keadaan hina. Allah matikan dia dalam keadaan kehinaan. Tengah dugem, lagi asik joget-joget sama kawan-kawan, datang malaikat Israel mencabut nyawanya, mati dalam keadaan mabuk, mati dalam keadaan mabuk, mati dalam keadaan lagi dugem. Lagi balap-balapan, malam minggu anak muda keluar, balap sana, balap sini, balap liar, lagi asik-asiknya main sama cewek-cewek. Malaikat Israel datang mencabut nyawanya, mati dalam keadaan kehinaan. Siksa yang pertama. Itu yang pertama. Siksa bagi orang yang meninggalkan sembahyang, Allah matikan dalam keadaan kehinaan. Yang kedua, ketika matinya, ketika sakratul maut, Allah berikan dia dahaga, kehausan yang begitu dalam. Bila seandainya seluruh air yang ada di dunia ini kita kasih kepada orang yang tengah sakratul maut, sungguh tidak dapat untuk memulihkan dahaganya. Itu siksa yang kedua. Siksa yang ketiga, ketika sakratul maut, Allah berikan dia lapar dengan lapar yang begitu dalam. Bila seandainya seluruh makanan yang ada di dunia ini kita kasih untuk dia, sungguh tidak dapat memulihkan rasa laparnya dengan lapar yang begitu dalam. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, kita hidup di dalam dunia. Sudah berapa lama kita hidup di dalam dunia? Pernahkah kita mengerjakan salat? Pernahkah kita meninggalkan salat? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Dicampakkan, dimasukkan orang-orang yang meninggalkan sembahyang ke dalam neraka wailul. Lantas apa itu neraka wailul? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjawab, neraka wailul ialah suatu tempat, suatu seperti lubang yang ada di dalam neraka Jahannam. Panasnya neraka wailul, saking panasnya api neraka wailul, neraka Jahannam pun meminta tolong kepada Allah. Ya Allah, kata neraka Jahannam, aku tidak sanggup menahan perihnya, dahsyatnya, panasnya api neraka wailul tersebut. Neraka Jahannam meminta ampun atas panasnya neraka wailul. Disitulah tempatnya orang-orang yang meninggalkan sembahyang. Disitulah tempatnya orang-orang yang lalai dalam mengerjakan sembahyang. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, bila kita ingin menjadi hamba yang beriman kepada Allah,
hamba yang beruntung hidup di dalam dunia, mestilah kita melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan larangannya. Itulah yang dimaksud dengan takwa. Kita sering menyebutnya takwa, saya bertakwa kepada Allah, tapi kita tidak tahu apa itu takwa. Apa itu takwa? Takwa adalah imtisalu awamirillahi azza wa jalla wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyatan. Menjunjung tinggi perintah Allah azza wa jalla dan menjauhi larangan Allah secara zahir dan secara batiniah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Maka selagi Allah memberikan kita umur panjang, pergunakanlah umurmu. Selagi Allah memberikan kamu umur panjang, selagi Allah memberikan saya umur panjang, memberikan kita umur panjang, pergunakanlah umur kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai iblis berhasil menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Wallahu a'lam bissawab. Ilahi madhi wal amma. Hanya sekian daripada saya. Bila terdapat kesalahan, kejanggalan, mohon diperbaiki. Bila anda ingin bertanya tentang persoalan agama, silahkan bertanya di komentar. Silahkan bertanya di komentar. Bila saya mampu untuk menjawab, insyaAllah saya akan menjawab.